Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku Kiara Leswara. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai loose powder lokal favorit aku akhir-akhir ini. Yes, if you guys follow me on Instagram or maybe on YouTube, kalian pasti udah tahu I'm gonna talk about this one, yaitu Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. And as a disclaimer, this video is sponsored by Something. Thank you so much Something for sponsoring this video. Tapi as always, honest review, you know the drill ya guys ya. Kalian mungkin akan bertanya-tanya, oh oke, Something bukannya udah punya ya loose powder dulunya gitu. So, yap, betul sekali, dulu ada si Under Control ini. Tapi they change it into this one, Human Under Control. Apa yang berbeda, how does it feel, dan bagaimana sih performanya, kita akan bahas sambil kita dandan. Pertama kita pakai base dulu. Aku mau, biar dalam tema human, aku mau pakai si Human Cushion. Ini sebenarnya aku pakai shade-nya itu yang butter, tapi punya aku yang butter abis, jadi aku mau pakai Perle. Sebenarnya kalian nggak mesti pakai cushion human ini buat pakai si loose powder ya, but emang kalau dipakai barengan cakep banget. Tapi aku udah coba sama berbagai base lain, it works just fine. Jadi kalau kalian familiar sama range Makeup is Something, kalian mungkin tahu kalau range yang human ini kan biasanya emang buat yang oily skin. Dia biasanya fokusnya tuh di oil control. Kayak si cushion ini yang human sama si copy paste. Kalau si copy paste lebih sedikit lebih glowy, kalau si human ini lebih matte. Tapi apakah powder ini berasa seperti kalian memakai tepung jagung di muka kalian? Karena ini aku nggak ngasal ngomong tepung jagung no. Karena aku beneran merasa ada beberapa loose powder yang rasa feel-nya di tangan dan di muka itu kayak maizena. Jadi kayak matte sih, tapi kering banget. Aduh, nggak nyaman gitu dipakai buat sehari-hari ya. The answer to that question adalah tidak. Bedak Something yang Human Under Control HD Blur Loose Powder tidak berasa kering. Tapi yes, it is matte. Kamu pasti tahu bahwa aku itu udah sempet wear test gitu. Jadi aku pakai dia berkegiatan outdoor ya. Dan dia tuh hasil akhirnya tuh sedikit lah minyak yang keluar pas aku wear test itu. Hasilnya makeup aku tuh masih kayak blush on-nya masih ada, apanya masih ada gitu. Jadi bagus lah gitu performa si loose powdernya. Aku pakai concealernya juga nih, Something yang Wake Me Up. Aku pakai korektor yang orange dulu. Karena bawah mata aku lagi agak celong sedikit ya. Cuing. Lalu kita tambahin si concealernya yang warna vanilla. Karena aku tuh kayak nggak suka gitu kan bedak yang kering, jadi aku sukanya dari si bedak ini adalah pertama dia tuh matte tapi nggak kering dan dia awet. Dan tau nggak sih guys, biasanya kan loose powder tuh cuma 1, 2, 3 shade lah ya. Ini mereka ngeluarin 8 warna. I will put the swatch di sini. Kamu bisa lihat sendiri warna-warnanya tuh menurut aku emang udah di customize buat banyak skin tone yang kayak maksudnya nggak cuman kayak warna random gitu loh, tapi beneran kadang somehow ada beberapa warna yang agak mirip-mirip malah pas awal di swatch, tapi pas kalian pakai tuh bakal beda gitu. Ini concealer aku blend dulu biar rapi. Terus aku tambahin sedikit puff cushionnya biar warnanya makin ngebaur sama si sisa warna kulit aku. Dan ya by the way, si bedak itu dipakai kayak pakai sunscreen doang, terus pakai bedaknya juga bagus loh. Tunggu deh, aku kayak mau tambahin sedikit concealernya biar kalian lihat dia buat ngeset gimana. Vanilla. Kita masuk ke bedak. Nah, aku tuh biasa pakai 2 warna ya. Jadi ini banyak yang nanyain juga, Kala pakai warna apa? Sempat pakai light sama light medium. Nah, terus sebenarnya kayaknya neutral juga bisa sih. Nah, kenapa aku pakai 2? Karena gini, kadang aku pakai makeup yang rada heavy dan aku pakai kayak banyak bronzer, contour, lili gitu. Nah, itu tuh kadang keseluruhan warna muka aku jadi agak terlalu terbawa sama warna bronzernya. Jadi aku butuh bedak yang sedikit lebih kasih efek cerah sedikit. Which is aku pakai si light. Sebenarnya si light ini buat makeup sehari-hari juga oke, tapi aku pakai harus agak tipis-tipis karena kalau enggak dia agak sedikit terang di aku. Nih, kamu bisa lihat kan? Tuh, agak terang kan? Makanya waktu itu aku tuh bilang aku juga pakai sih. Nah, tapi tunggu lihat dulu. Lihat nggak? Kemana tuh bedak? Ya kan, kemana? Bedaknya kemana? Dia udah jadi halus aja gitu. Si light itu bagus banget. Dia bener-bener halus gitu ya. Nih, aku kasih lihat kalian lagi ya. Ini aku pakai agak banyak loh. Tuh. Dan dia tuh perfect kecil gini, jadi dia agak sedikit mencerahkan di aku.
ngeset tapi nggak kering, kayak nggak bedakan, kayak orang normal skin aja gitu, nggak sih? Dan feel-nya juga yang terpenting di muka ya, feel-nya tuh nggak heavy, bagus ya. Terus kadang aku pakai light medium, ini mah agak sedikit kuning sih di aku, tapi aku tuh kadang suka looknya gitu, karena kalau misalnya aku lagi lagi kayak gini, lagi light makeup gini, kadang kalau misalnya pakai bedak yang sama kayak kulit aku, kayak si light itu, atau kayak kasih efek tone up, aku tuh kurang suka misalnya kayak apa ya, kayak terlalu rapih gitu. Aduh gimana sih jelasinnya? Enggak sih, tapi coba gini deh, aku post kalian kalau pakai light medium ya, pakai light medium. Paham nggak? Emang agak kuning sih, sedikit lebih kuning, cuman kayak dia tuh creamy dan nemplok gitu doh. Lebih kayak ngasih sedikit, ini nggak tau make sense atau enggak ya, tapi mungkin karena warna kuning, aku rasa dia kayak ngasih sedikit banget coverage di aku. Tapi coba ya, ini kayak neutral tuh aku juga sebenarnya bisa. Kalian lihat deh guys, dia tuh kayak pas nih ya, aku coba ya, misal aku padetin gini, dia tuh saking halus banget, nempel gitu sama lain. Terus kita harus ambil gini, tuh, this is neutral ya. Kan neutral juga bisa, jadi warna kulit aku tuh bisa si light, bisa si neutral ini, bisa si light medium tapi tipis-tipis aja. Kalau ketebalan nanti dia jadinya terlalu kuning gitu ya. Jadi sebenarnya sih udah ada guidesnya sih dari something gitu. Kalian tuh suka cocoknya pakai warna apa, karena udah ada guidesnya, kayak misalnya warna cushion kalian tuh butter, bedaknya tuh apa gitu. Cuman itu guides aja, bisa kalau misalnya kalian bener-bener bingung banget, tapi sebenarnya balik lagi final looknya kan kalian yang tahu ya, sukanya kayak gimana. Jadi sesuaikan saja lah, bayang nggak? Tuh, semuanya bagus kan kelihatannya, nggak kering, kelihatannya rapih, creamy. Kalian bisa melihat ya hasil efek poreless nih. Ini aku tuh di video ini nggak pakai efek, jadi kalian bisa lihat nggak sih nih, dia meringkas, kayak membuat si tampilan pori-pori aku tuh kayak lebih kecil, lebih halus, kayak opso gitu, kayak nggak ada. Sekarang kita harus lanjut aja ke konturan sekaligus bronzer. Ini adalah Dragon dari Something juga. Aku mau setelkan juga nih gimana sih dia tuh performanya kalau ditimpa pakai makeup. Apakah dia stay, apakah dia geser. Tentunya karena aku sudah approve ya, it stays gitu lah. Jadi aku suka. Waktu itu aku juga suka pakai ini buat kayak misalnya nih di hari-hari aku cuma mau olahraga, terus kan pakai sunscreen aja kan, bisa mau lari gitu atau mau ngapain. Nah yaudah, bisa aku set pakai ini karena hasilnya tuh kayak nggak cemong, nggak kayak bedak yang tebel gitu, tapi ngeset, terus matte juga, terus ngeblur pori-porinya. Itu sih yang aku cari banget. Blush on si Dolly, aku suka. Campur sama Piknik. Nah terus si bedak ini tuh juga bagus buat mengkoreksi. Jadi misal kalian merasa kayak aduh blush on gue kebanyakan atau gimana, karena dia ada warnanya sih ya bedaknya, jadi kalian tinggal gini-gini aja, halus lagi deh. Atau kayak kalian mau bikin si blush on itu kayak blushing from within gitu, kayak blushing dari dalam, kayak gitu aja. Highlighter yang mignon sedikit. Ini padahal belum pakai kayak two-way cake gitu ya, tapi udah mulus karena si bedak ya. Lalu my favorite eyebrow powder, pakai warna ash brown. Kasih brow mascaranya yang clear. Kita bikin clean, shimmery, nggak shimmer sih, clean, glowy girl makeup. Itu salah satu kunci adalah eyeshadownya Something yang bam. Nah, lihat ya, tuh bam kan beneran, kayak basah gitu loh eyelidsnya, bagus banget. Okay, so that's pretty. Kita keriting dulu bulu matanya. Hangover mascara. Lastly, sedikit gloss. Aku pakai yang apricot. And that is the final look. Fresh, smooth, simple, poreless. Gak butuh tuh cake lagi, sejujurnya tuh. Udah rapih dan lembut gitu loh hasil makeupnya. Kebayang kan? Kalian kalau saya nonton channel ini pasti tahu kan maksud aku makeup yang rapih dan lembut tuh kayak apa. Sekarang aku mau coba flash test ya buat kalian. Jadi aku matiin dulu lampunya.
Mari kita lihat bersama guys. Ini videonya aman banget, aman banget, aman banget. Ini foto all good kan, nggak flashback. Udahlah dia nggak flashback, all controlnya bagus, tapi nggak bikin kelihatan kayak muka kalian di semen dan nggak berasa kering. Shadesnya banyak dan HD blurnya tuh ada banget menurut aku. Mungkin karena mereka tuh memang punya partikel nano yang super halus, jadi kayak ngasih live filter effect gitu loh. Nggak dempul, nggak oxidize. Udah deh, kalau kata aku sih itu bagus banget. Terus tadi mungkin aku kelupaan ya, kalau misalnya bedanya sama yang lama, blurry-nya lebih bagus, terus juga aku ngerasa sedikit lebih ngasih coverage, terus oil controlnya lebih oke juga, dan blurry-nya itu sih menurut aku yang bener-bener makin mantep gitu daripada yang sebelumnya. Dan aku nggak tahu ini make sense atau enggak, tapi menurut aku hasilnya makeup itu kayak lebih creamy gitu, jadi kayak nggak kering tapi matte kayak velvet. Jadi kalian harus cobain sendiri. Pokoknya ini puffnya sendiri pun bagus gitu. Jadi dia bahannya tuh bulunya halus gitu dan sponsnya empuk di dalamnya. Jadi nggak kayak, tau gak sih, nggak kecampur plastik itu di dalamnya, jadi nggak yang kaku gitu loh. Menurut aku ini bener-bener another masterpiece from something yang tipe bedak tabur ala banget lah gitu. Jadi is it worth the hype? Is it worth trying? A big yes dari aku pribadi. Go find your shade now kata aku, and semoga kalian secocok ini juga sama bedak ini, just like me. So yeah, thank you so much udah nonton. Semoga video bermanfaat. I really hope to see you guys soon on my next video, and have a great day. Bye guys. Annyeong.